Kita bilang kita semua lebih dari pemenang, amin. Amin. Mari bangkit seperti saudara. Kita mau memuji Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Yes. Amin. Mari kita nyanyi sama-sama. Sambil bertepuk tangan, come on. Katakan bangkit. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidupmu, atas hidup yang diberikannya. dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Sekali lagi, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, panci kemenangan, ku katakan bangkit. Bangkitlah dan berkatakan berkat Atas hidupmu, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. kedahsyatannya di hidupku. katakan imanku, Berkata, Tuhanku hebat, Yesusku, berkata, kau kuat. Tuhan melangkah bersama Dia. Semua Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang, ku menang. Mari kita semua sama-sama, come on. Yes. Sambil bertepuk tangan. Come on, katakan nana. Sekali lagi.
tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang, ku menang. Kemudian sisi satu suara katakan, Ku menang. lebih dahsyat lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Kau Raja yang hebat God. Mari kita semuanya sama-sama saudara, tepuk tanganmu di atas kepala Tuhan. Katakan, angkatlah, Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan. oleh darahmu Oleh darahmu yang bebaskan. yang bebaskanku. Say, Kaulah Raja
Terima kasih Yesus. Berapa banyak di sini percaya bahwa kita adalah umat-umat yang lebih dari pemenang? Boleh lambaikan tanganmu, saudara. Boleh kasih tos kiri kanannya. Boleh katakan kita lebih daripada pemenang. Kami mau naikkan pujian ini Tuhan. Kami menyatakan bahwa Engkau Allah Immanuel atas kehidupan kami. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Katakan Immanuel. Selalu besertaku.
iringin langsung. Haleluya. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Amin. Mari kita berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita pejamkan mata, kita angkat tangan, kita mau berdoa. Haleluya. Ya Bapa, kami bersatu hati di tempat ini ingin berdoa ya Bapa. Buat para jemaat yang memiliki hubungan yang kurang baik dengan rekan kerja ya Bapa. Hamba tahu gesekan itu perlu terjadi untuk kita bisa menjadi dewasa. Seperti firman-Mu di Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Biar gesekan itu bisa terjadi sehingga kita bisa menjadi dewasa. Sehingga ketika kita menjadi dewasa, hubungan semakin erat. Ketika hubungan kerja dengan rekan kerja semakin erat, maka mereka pun bisa menghadapi badai ekonomi yang sedang terjadi dan mereka bisa keluar sebagai pemenang. Kita juga ingin berdoa untuk para jemaat yang sedang mencari tempat kerja, tempat tinggal yang baru ya Bapa. Hamba tahu Engkau adalah Allah yang luar biasa. Amin. Engkau akan membukakan pintu-pintu yang tertutup. Engkau akan pertemukan dengan orang yang tepat. Yes. Seperti firman-Mu di Lukas 11 ayat 9. Carilah maka engkau akan mendapatkan. Mintalah engkau akan menerima. Ketuklah maka pintu akan terbuka. Amin. Kau akan berikan berkat yang luar biasa. Kau cukupkan secara finansial. Dan juga kau berikan hikmat dan kesabaran. Karena sesuai dengan firman-Mu di Khotbah 3 ayat 11. Ia akan memberikan sesuatu indah pada waktunya. Amin. Kau akan memberikan tempat yang sempurna, tempat yang sesuai untuk para jemaat yang sedang mencari tempat usaha atau tempat tinggal. Dan yang terakhir, hamba juga berdoa untuk para jemaat yang ingin bisa menjadi saluran berkat atau memberikan dampak untuk orang sekitar. Hamba tahu Engkau adalah Allah yang memenuhi janji-Mu, sesuai janji-Mu kepada Abraham. Di Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau besar, namamu masyhur, diberkati supaya engkau menjadi berkat. Supaya jemaat di tempat ini pun bisa menjadi saksi hidup. Ketika mereka mendapat berkat yang luar biasa, mereka bisa menjadi saluran berkat untuk orang-orang di sekitarnya. So we can live through Christ and Christ live through us. Amin. Kami panjatkan doa ini hanya kepada Engkau Tuhan yang hidup, dalam nama Yesus Kristus, dan semua yang percaya. Sama-sama katakan amin. Surabaya Syiri. Bagi Tuhan di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu
segala hormat, segala pujian Tuhan kami naikkan untuk satu nama. Nama yang layak, nama di atas segala nama. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, mari setiap kita yang percaya katakan, amin. 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 Shalom sahabat ICC, mungkin bisa katakan pada kiri kanannya, Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Ya, dan kami mau mengucapkan selamat datang bagi Anda, para jemaat ICC sebelumnya, boleh silakan duduk dulu. Ya, baik, kami mau mengucapkan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali datang beribadah di gereja ICC untuk kesempatan hari ini. Pastinya kami sangat senang, sangat bersuka cita Anda bisa bergabung dengan kami. Nanti sebelum Anda pulang, Anda bisa mampir ke meja informasi di lobi lantai 6 untuk mengklaim special gift dari kami. Ya, dan kami tunggu pastinya kehadiran Anda di ibadah-ibadah dan juga acara-acara di ICC selanjutnya. Dan kalau misalkan Anda belum punya ya gereja tempat Anda bertumbuh, ya kami pastinya dengan senang hati mau tertanam, bertumbuh dan juga berbuah bersama dengan saudara. Dan selanjutnya kita bakalan menyimak beberapa informasi seputar gereja ICC. Ya, yang pertama kami mau mengingatkan buat Anda para orang tua yang anaknya itu ikut ibadah youth. Nanti setelah ibadah ini ya ada parents meeting di Youth Hall pukul 11.30. Ya, jadi kami menanti kedatangan papa mama ya untuk berdialog ya dengan para pengerja di youth nanti. Baik, informasi selanjutnya dari youth ini buat jemaat yang berusia 60 tahun ke atas. Boleh angkat tangannya, ada nggak ya? Nah ya, ini seru karena ya ada ibadah senior tanggal 16 Agustus hari Sabtu jam 10 pagi di sini pastinya di IPC Hall. Yang serunya kali ini adalah spesial kemerdekaan. Ya, jadi nanti ibadah senior itu bakalan juga menggelar pesta rakyat. Saya udah dapat bocorannya ya karena kemarin meeting bareng. Pokoknya seru, nanti kita ketemu di sana. Silakan ajak orang tua, oma, opa atau juga om tantenya untuk menghadiri ibadah senior. Dan untuk informasi selanjutnya, Ladies ICC boleh angkat tangannya dan suaranya. Wow, ini kembali bikin acara dan kali ini acaranya itu seru banget ya. Jadi recognize your fragrance with SC Perfume. Jadi ini acaranya ngapain aja? Acaranya nanti di lobi sana. Dan nanti para ladies itu akan istilahnya diperkenalkan atau dilatih mencampur essential oils. Ya, dan juga bahan-bahan wangian lainnya. Jadinya itu bisa bikin parfum gitu ya yang sesuai dengan selera atau karakter kita yang kita sukai. Wah, keren banget ya. Biaya pendaftarannya itu 150.000. Anda bisa langsung mendaftarkan diri lewat link berikut ini atau juga menghubungi Ibu Jenny di nomor berikut ini. Sekali lagi catat tanggalnya hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025. Dan minggu depan ini ada yang seru juga pastinya di ibadah kita ya. Tanggal 17 Agustus 2025. Wah, udah ketebak pasti ya. Kita akan merayakan HUT RI pastinya, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi nanti bakalan ada acara seperti pagelaran baju tradisional, terus juga nanti ada tari tradisional. Dan Anda Sobat ICC bisa datang dengan dress code batik ataupun juga baju daerah ya, atau dress code merah putih. Mungkin juga bisa datang sebagai cosplay gitu ya, jadi Pak Karno, jadi mungkin bisa karena nanti ada penilaian kostum terbaik. Jadi mari kita sama-sama meramaikan HUT RI di ibadah kita minggu depan tanggal 17 Agustus. Sekian informasi seputar Gereja ICC. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri, saudara. Kita nyanyikanlah satu lagu yang terakhir ya. Bagi Tuhan di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaanmu, seluruh bumi penuh kemuliaan, seluruh bumi penuh kemuliaan. Mari berkait sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu waktu ini adalah waktu yang Tuhan rancangkan dengan sempurna. Kami siap untuk menerima benih yang hidup ya Tuhan. Dan sebentar ada beberapa saudara kami juga yang sudah akan ditabiskan menjadi pendeta di tempat ini. Kami tahu hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Terima kasih untuk kehadiran hamba-hamba Tuhan yang Kau telah utus. Bapak Gembala kami, Bapak Adis telah hadir bersama dengan kami. Terima kasih Bapak. Kami siapkan hati kami dengan sukacita dan rendah hati. Minta hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. In the name of Jesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Katakan kiri kanannya happy Sunday ya. Nah saudara, hari ini adalah hari yang sangat spesial. Karena kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Adi Sutanto yang sudah hadir bersama dengan kita. Bapak Alex, Pak Edi, Pak Agus juga. Bagi yang belum tahu kalau gereja di sini sinodenya apa, kita ini JKI, Jemaat Kristen Indonesia. Dan kali ini akan dilayani oleh Bapak Adi Sutanto di tengah-tengah kesibukan. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang saya sangat hormati dan very very humble. Dan saya percaya kita semua akan diberkati oleh firman Tuhan. Ya, siap saudara, sambut hambanya Bapak Adi Sutanto. Silahkan duduk. Luar biasa. Makasih Pak Chandra. Usia saya tahun ini 77. Luar biasa. 3 bulan yang lalu merayakan wedding anniversary, ulang tahun pernikahan kami yang ke-48. Nanti kalau 50, siapa tahu Anda diundang. Mengucap syukur pada Tuhan. Tapi kita ada generasi yang 60-an, Pak Edi dan teman-teman. Dan menantu saya juga generasi yang 40. Jadi saya berharap yang seperti ini nanti akan dilayani mereka. Yang saya tugasnya hanyalah jalan-jalan sama minum kopi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. 2 teman kita akan ditabiskan menjadi pendeta muda. Harold Glendy Retor, di manakah beliau? Oke. Saya dengar sebentar lagi punya istri. Oh betul.
Luar biasa. Kalau sementara tetap bersanding bolehkah? Belum diberkati sih, cuma hanya supaya tahu nanti ikut mendoakan. Yang kedua adalah Jenny, Bu Jenny. Yang mana? Oh, Ibu Jenny. Sebelah suami. Oke. Ya, kita doakan. Ya, Tuhan memberkati. Saya tanya Pak Chandra, saya dengar katanya sekitar 9 ya Pak, akan hamba-hamba Tuhan yang melayani di ICC ini. Saya bilang kalau 9 ya mestinya minimal cabangnya 19 ya di seluruh Bandung. Teman-teman sekalian, tidak ada persembahan yang lebih bernilai kecuali jiwa-jiwa. Anda datang bawa 10 miliar, ya lumayan. Kita semua ikut senang, pengurus gereja juga senang. Ya, tapi tidak ada ayatnya berkata surga bersorak-sorai. Tapi dikatakan kalau 1 jiwa, 1 aja, selamat, surga bersorak-sorai. Ya, jadi tolong fokus kepada yang Tuhan fokuskan dalam hidup ini. Pelayanan pribadi, pelayanan gereja ini, pelayanan pada masyarakat, apa saja. Jiwa selamat itulah yang nomor 1. Karena itu kekal. Karena itu kedatangan Tuhan fokusnya supaya jiwa selamat. Tuhan Yesus datang bukan sekedar mendirikan gereja. Bukan sekedar ingin jadi pemimpin agama. Bukan. Bukan sekedar supaya menjadi contoh teladan orang yang baik itu bagaimana. Enggak. Dia datang untuk ke kayu salib. Supaya jiwa ditebus. Saya berdoa itu. Ya. Jadi hari ini saya dikasih tahu kurang lebih 45 menit. Cuma ada pasti walaupun nggak tertulis, pasti ICC punya catatan kecil yang usia 77, kalau salah ya dimaafkan kan. Jadi kalau sampai lewat 45 atau kurang dari 45 mohon dimaafkan. Ya. Oke, tapi saya akan mencoba, nih Pak Edi biasa menolong saya juga, ya sekitar 40 menit atau berapa gitu ya. Temanya adalah Allah itu kasih. Ya, kita membaca saudara sekalian 1 Yohanes pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-7. Saya bacakan dengan cepat, atau mungkin kita baca sama-sama supaya semua ikut membaca. Sampai ayat 21. Saya punyanya terjemahan edisi baru, edisi yang kedua. Tapi apa yang ada di depan kita, mari kita baca dengan bersuara cepat-cepat aja sama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 2. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita mengetahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya.
Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. 17, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 20, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 21 terakhir ya, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saya usulkan nanti malam sebelum tidur 1 Yohanes 14, 7-21 ini dibaca sekali lagi. Ya, sebelum tidur dibaca sekali lagi. Jadi tema kita pada pagi hari ini dengan cepat saya akan mencoba menguraikan, yaitu Allah adalah kasih. Ya. Jadi pertama, Allah itu bukan hanya bersifat kasih, melainkan Allah itu adalah kasih itu sendiri. Kata benda, Hotheos agape estin. God is love. Jadi Dia tidak akan bisa berbuat yang lain kecuali mengasihi. Ya, Dia mengasihi saudara dan saya. Catatan yang berikut, teman-teman dengar baik-baik. Kasih Allah itu bahasa Jawanya sudah pol, sudah semua. Dia memberikan dirinya itu sudah semua. Jadi Tuhan tidak bisa mengasihi lebih lagi. Sudah semua dikasihkan dirinya sendiri. Tinggal bagaimana saya dan saudara bisa menerima, mengalami yang maksimal dari kasih yang Dia berikan. Jadi banyaknya kasih yang kita terima itu sudah tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Tuhan sudah kasih semua. Tinggal saudara dan saya ini bagaimana menyediakan bejananya, bagaimana menyiapkan hatinya, supaya bisa menerima yang maksimal yang Dia sediakan bagi masing-masing kita. Loh, gini, kalau mangkok kita ada bangkai cecak, sekalipun orang tua kita sangat mengasihi kita, dan kita sangat kelaparan, orang tua mau kasih bubur ayam, tidak berani. Karena mangkoknya ada bangkai cecaknya, nanti sakit. Semacam begitu. Tapi kalau kita bersihkan dengan baik, kita minta, itu juga dengan sendirinya. Saya pribadi malah biasa membayangkan berkat Tuhan itu seperti lautan. Anda punya akuarium, ingin ganti air, laut, ikannya ikan laut, ikan hiasnya, itu mau ambil satu jerigen, mau ambil satu tangki, mau ambil satu ember, it doesn't matter. Enggak persoalan, ambil aja. Terus dia banyak. Itu. Makanya saya biasa mendorong pendeta-pendeta kita, kalau dengan Tuhan jangan ragu-ragu. Jangan sungkan-sungkan, minta yang maksimal. Pak Agus nih anaknya sekolah dokter. Saya selalu ngomong sama dia, jangan didoakan supaya jadi dokter. Sekarang sudah mau magang ini, sudah sebentar lagi sudah sarjana kedokteran itu. Tinggal
internship, tinggal koas, nanti jadi. Saya bilang, anakmu jangan didoakan supaya jadi dokter. Itu doa yang kurang komplit. Doanya harus, Tuhan, saya berdoa anak saya jadi dokter dan dannya itu lebih penting. Tahu dannya? Dan punya rumah sakit sendiri. Itu ya, didoakan itu. Apalagi kalau nanti rumah sakitnya bisa menjadi kesaksian, menjadi bau yang harum bagi masyarakat. Luar biasa itu. Ada banyak yang tidak bisa dijangkau hanya dengan kesaksian dan ayat. Tapi dengan pertolongan medis, dengan pertolongan sosial, banyak hati bisa dijamah. Itu. Jadi saya selalu menekankan, kasih itu tidak pernah boleh hanya di hati. Kasih yang sesungguhnya itu harus di kantong, bisa bilang gitu. Kalau kasih di hati, gampang itu. Di hati orang nggak tahu, tapi harus di kantong. Ayatnya tadi kan saudara dan saya baca. Barang siapa tahu saudaranya dalam kekurangan dan dia tidak mengasihi, mana mungkin kasih Tuhan di situ. Yang dilihatnya aja nggak bisa dikasihi, diberi sesuatu, apalagi yang nggak bisa dilihat. Sudah dengan sendirinya. Ya. Jadi, satu, jangan lupa, Tuhan tidak hanya bersifat kasih. Tuhan itu kasih itu sendiri, kata benda. Yang kedua, jangan lupa, kasih Tuhan itu penuh sudah. Dia memberikan dirinya sendiri. Satu ayat yang banyak menolong hidup saya. Ya, di Roma itu ada. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, melainkan memberikannya pada kita, untuk kita. Masakan yang lain-lain tidak diberikan untuk kita? Tanda tanya sih. Cuma tanda tanyanya itu, kalimat itu kalimat tanda tanya yang di dalamnya sudah mengandung jawaban. Saudara-saudara, ini tanda tanya. Bukankah es itu dingin? Tidak usah dijawab. Dalam pertanyaan itu sudah ada kepastian jawabannya. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, mati disalib untuk kita, masakan yang lain tidak diberikan pada kita, sudah pasti. Jadi tolong teman-teman, anak-anak Tuhan, jangan pernah takut. Jangan belajar tidak percaya. Percaya pada dia. Mobil dikasih, masa pentilnya deman-eman ditarik? Nggak, mana mungkin lah, nggak ada logikanya seperti itu. Ya, saya mulai dengan pembukaan ini dan saya renungkan sudah 4-5 tahun, saya sudah bagikan di mana-mana. Mohon dipertimbangkanlah di sini. Kalau memang keliru ya, tolong cepat-cepat saya dikasih tahu supaya jangan menyesatkan lebih banyak orang lagi kan. Ya, saya mulai dengan 3 kalimat dengan kata semua, ya dalam artian kata Hotheos agape estin itu. God is love itu implikasinya untuk kita apa? 3 kalimat saya sampaikan, tidak usah dicatat, langsung tahu sendiri. Dan 3 kalimat ini sudah puluhan tahun memberkati hidup saya. Ya, yang pertama, semua kebutuhan kita dimulai dengan kata semua, kata semua, kata semua. Ya, hanya 3. Pertama, semua kebutuhan kita, apapun bentuknya, materi, rohani, jasmani, kebutuhan besar, kebutuhan kecil, kebutuhan perusahaan, kalau Pak Chandra, kebutuhan sekolah bagi beberapa teman, kebutuhan apa aja. Sebelum lahir, Tuhan sudah sediakan. Ya, jadi tidak usah takut. Makanya Tuhan berani berkata, minta, maka akan diberi. Cari, mesti ketemu. Ketuk pintu, mesti dibuka. Karena sudah disediakan. Cara saya analogi itu simpel. Ibu-ibu mau melahirkan, sabun bayi, selimut bayi, ranjang bayi, sediakan kan? Masa Tuhan kalah sama Anda? Masa Tuhan kalah? Jadi sebelum Anda dan saya lahir, termasuk nanti kita pendeta-pendeta,
kebutuhan pelayanan juga. Makanya saya bilang, Pak, cabainya 19. Itu mestinya keliru saya. Mestinya harus 79 Pak cabangmu. Jangan kalah sama jamu air mancur lah. Loh iya, mereka cerdik orang-orang dunia. Kita tidak boleh lebih cerdik, lebih bodoh. Cepat Bandung 79 cabang. Tiap-tiap anak Tuhan yang sudah bisa ya makanya saya bilang hamba Tuhan, gembala itu tugasnya bukan melayani jemaat, melainkan memperlengkapi jemaat. Sehingga mereka menjadi pelayan-pelayan bersama kita. Tidak usah full timer, tidak usah ditapilkan pendeta, tapi mereka melayani. Dan gembala yang sesungguhnya nanti, pemimpin-pemimpin sel itu, yang 79 biji itu. Dan itu tidak akan ada habisnya. Luar biasa. Saya bilang teman-teman, kita ini bukan hanya hidup di akhir zaman, kita ini sedang hidup di bagian terakhir daripada akhir zaman. Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa dan setan juga kerja. Mari kita ikut Tuhan aja di pihak yang menang. Ya, jadi semua yang pertama, semua kebutuhan kita rohani, jasmani, materi, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan kesehatan, kebutuhan pekerjaan, kebutuhan pelayanan bagi kita, pendeta, apa saja. Kebutuhan besar, kebutuhan sedang, kebutuhan kecil. Saya dengar dulu kesaksiannya Pak Damaris itu, hati saya tersentuh itu. Dia siang-siang panas-panas, kan dia pelayanan itu kemana-mana. Pak Damaris itu, Marta Dinata 75A, rumahnya zaman dulu. Di Singapura dia bersaksi, belum sampai berdoa, itu langsung ada orang kasih es krim. Hatinya senang sekali. Saya belum berdoa, berkat Tuhan sudah datang, katanya. Luar biasa itu. Luar biasa. Kebutuhan kecil itu menyegarkan hati juga. Tidak ada habisnya. Sekali lagi teman-teman, semua kebutuhan kita, apapun bentuknya, Tuhan sudah sediakan sebelum kita lahir. Datang kepada Dia, minta kepada Dia, deketi Dia. Itu. Yang kedua, semua kejadian, apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, tidak ada yang terjadi di luar kepedulian hati Tuhan. Tidak ada. Ya tapi itu salahnya dia sendiri. Salah dia sendiri, salah temannya, salah gereja, salah pemerintah, salahnya setan sekalipun. Tidak ada kejadian yang terjadi dalam hidup kita di luar kepedulian hati Tuhan. Tidak ada. Tuhan itu peduli. Makanya apapun terjadi, kembalikan pada Dia. Dia ikut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu Tuhan. Saya rasa mungkin di Bandung tidak ada. Cuma dulu saya waktu masih menjadi gembala lokal, pendeta lokal. Yang sekarang ini gereja saya sih, kalau Pak Chandra gerejanya JKI, sinodenya, saya ini GKKI Pak. Tahu GKKI ya? Gereja Keliling-Keliling Indonesia. Itu gereja saya. Saya waktu itu masih gembala jemaat, saya itu punya anggota jemaat yang menurut saya, anggota seperti ini tidak berguna. Gitu loh. Jadi saya diam-diam saya doakan supaya pindah gereja. Bandung tidak ada, tapi saya ada waktu itu. Diam-diam cuma tidak berani ngomong keras-keras, ya tidak berani. Kan belajar jadi pendeta yang baik saya. Tuhan, Dia tidak berguna. Bagi gereja tidak berguna. Dan saya malah lihat kelihatannya bagi keluarga juga kurang berguna. Saya laporkan Tuhan gitu. Ya pindah, terserah lah gitu. Ya. Saya heran Tuhan itu luar biasa. Hikmatnya
beyond our understanding gitu. Luar biasa. Saya berdoa gitu itu seperti Tuhan itu menjawab. Dalam hati itu seperti ada suara, betul. Dia tidak berguna bagimu, bagi pelayananmu. Mungkin juga tidak berguna bagi gerejamu. Dan mungkin juga benar kata-katamu, dia tidak berguna bahkan bagi keluarganya dan hidupnya sendiri. Lalu ditambahi Pak, tambahi dengan satu kalimat, membuat saya bertobat. Tapi dia berguna untuk membentuk karakter dalam hidupmu. Tidak ada yang tidak berguna. Itu tadi, manusia menajamkan manusia itu. Kita tidak ngundang sih, tolong jangan cari yang seperti itu. Tidak usah cari, biasanya datang sendiri. Apa itu namanya mertua, apa itu namanya menantu, apa itu namanya tetangga, apa itu namanya teman yang bikin kesel di gereja, atau itu apa aja lah. Ya. Teman-teman, percayalah tidak ada yang terjadi di luar kepedulian hati Tuhan. Anda akan menerima shalom dalam menghadapi situasi. Damai. Loh, bayangkan aja misalnya Yusuf perjanjian lama itu. Kalau dia tidak seperti itu, suatu bangsa habis kelaparan. Ya karena, tapi tidak enaknya kan cara Tuhan menuntun kok seperti itu. Dibenci saudara-saudaranya, masukkan perigi, jual sebagai budak. Sudah jadi budak, baik-baik diangkat jadi pegawai yang lumayan tinggi, fitnah, masuk penjara. Masuk penjara nanti dibiarkan, dilupakan. Sampai Firaun mimpi. Kalau dia itu lepas dari penjara sebelum Firaun mimpi, mungkin dia hanya pedagang biasa di Syria. Tapi karena dia baru diingat ketika Firaun mimpi, kita tahu ceritanya kan. Dari narapidana langsung menjadi Perdana Menteri. Itu Tuhan. Itu karya Tuhan. Belajar mendeteksi tangan Tuhan yang menyertai hidup saudara dan saya. Saya biasanya kalau disuruh mendoakan gedung gereja supaya cepat jadi gitu-gitu, malah saya enggak terlalu antusias. Saya doakan malah supaya lebih lama. Sebab saya tahu proses yang ada jauh lebih penting daripada gedungnya. Melihat penyertaan tangan Tuhan di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, itu jauh lebih penting daripada berkatnya itu sendiri. Salah satu sebab kenapa Ibu Hana Samuel itu dikabulkan doanya. Dia ini kan madunya punya anak, tapi dia tidak punya. Dia sakiti, setiap kali ke rumah Bait Allah itu sakit dia. Dapat hanya sepotong roti, yang lain dapat sekian. Sampai akhirnya nangis-nangis dan dia bernasar. Tuhan, kalau Engkau memang peduli, berkenan pada hamba, dan memberikan hamba seorang anak laki-laki Tuhan, aku akan persembahkan kepadamu. Loh, persoalan dia itu kan anak laki-laki, tidak punya. Nah, kok bernasar kok bodoh sekali. Nanti kalau punya anak, anaknya serahkan Tuhan, ya hilang lagi kan. Itu. Mestinya nasarnya, nanti Tuhan kalau punya anak laki-laki 5 ekor lembu aku persembahkan. Atau 5 ekor kambing gitu. Kok anak? Anak nanti kan masuk dalam persoalan yang sama lagi, tidak punya anak. Cuma itu karena itu dia didengar. Sebab dia itu doanya gini. Tuhan, perkenanan daripadamu bagiku itu lebih daripada berkat yang aku nantikan. Bahwa hatimu mau datang menyertai aku, itu lebih daripada yang aku rindukan, target yang aku sampaikan kepadamu. Kalau doa Anda dan saya seperti itu, cepat sekali. Bukan cita-cita kita, target kita, tapi perkenanan hati Tuhan kepada kita. Dan Tuhan itu tidak langsung, oh ya begitu ya, ya sudah anakmu untukku
Kamu tidak punya anak lagi? Enggak. Gereja itu lihat ceritanya. 5. Dikasih 5 anak. Laki-laki dan perempuan. Tuhan tidak pernah kalah murah hati dengan saudara dan saya. Kalau satu hari Tuhan tuh minta pengorbanan kita, berkat yang besar dari kita. Hati Tuhan tuh tidak bermaksud supaya kamu kere, menderita dan susah. Bukan. Melainkan karena ada berkat yang jauh lebih besar yang menanti Anda. Cuma Tuhan mencari justification-nya. Tuhan tuh mencari sejauh mana hatimu bisa menerima berkat yang besar itu. Gitu. Dan itu selalu, Pak. Sinode mengalami beberapa kali di dalam kehidupan pelayanan yang ada. Begitu kita berani melangkah, berjalan bersama Tuhan, ternyata Tuhan buka yang jauh lebih besar. Jadi kalau saya bilang 19 tadi, minta maaf itu Pak, terlalu kecil. Anda 79 cabang dengan secepatnya, the sooner the better, untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada persembahan yang lebih bernilai kecuali jiwa-jiwa. Ya, itu semua kebutuhan kita, apapun bentuknya, Tuhan sudah sediakan sebelum lahir. Semua kejadian, apapun, salah siapapun, tidak ada yang terjadi di luar kepedulian hati Tuhan. Dan Tuhan itu ahlinya. Tuhan itu gampang. Yang minus-minus, min-min itu langsung diginikan, jadi positif semua. Itu Tuhan. Ini sama Pak Edi, perjalanan kita sampai Cepu itu. Ya, temannya Pak Edi ini. Dagangnya sarang burung. Pisan saya ini juga dagangnya sarang burung. Dengar-dengarnya dulu katanya pembayar pajak sarang burung terbesar di Indonesia katanya. Cuma dia tidak mau mengaku. Tidak mau mengaku bahwa dia lumayan kaya. Dia hanya ngomongnya, saya memang betul bayar pajaknya banyak. Tapi sebenarnya ada orang-orang lain yang harusnya bayarnya terlalu banyak, lebih banyak dari saya. Cuma mereka tidak bayar aja. Ini ekspor ke Amerika, saya nggak tahu berapa kuintal, berapa puluh kilo, nggak tahu lah, pokoknya lumayan lah. Sampai di Amerika dilihat pembelinya, mungkin pembelinya orang bule itu dilihat kualitasnya kurang bagus, jadi ditolak, dikembalikan rugi banyak. Saya nggak tahu ruginya berapa ratus juta atau berapa miliar itu, sedih. Ya bersyukur cari Tuhan dia. Dia berdoa, mungkin dengan istrinya diajak nangis bersama Tuhan gitu. Tahu cara Tuhan menolong. Ini pertama kali dalam hidup saya dengar kesaksian yang seperti ini loh. Ya baru sekali ini, belum dengar lagi. Ini kira-kira setahun yang lalu mungkin. Itu Tuhan itu luar biasa. Ini sudah jadi waletnya, sarang burungnya itu sudah di Amerika. Sudah di gudangnya atau di tokonya sudah. Itu luar biasa. Malam sebelum dikirim kembali ke Indonesia, dimalingi orang, curi. Ya mungkin tidak sampai rugi karena semua asuransi kan. Tapi hilang kan. Bisa dikembalikan ke Indonesia. Ya nggak bisa, barangnya nggak ada. Jadi Indonesianya, dianya tetap dibayar penuh. Luar biasa ya. Jadi kalau sampai kelihatan nggak ada jalan, doa aja supaya Tuhan kirim maling. Gampang. Tuhan tuh kirim maling gampang. Nggak usah. Terima kasih Kak. Dah. Gitu. Ya. Jadi dua semua sudah. Semua kebutuhan Tuhan sudah sediakan sebelum lahir. Semua kejadian. Tidak ada yang terjadi di luar kepedulian Tuhan. Yang ketiga, ini dengarkan, ini menolong hidup saya. Pak Chandra, saya ikut bersyukur anaknya 5. Cuma kalah sama keluarga saya. Saya ini sekeluarga. Oke. Saya sekeluarga itu 15, Pak.
Ya, jadi Anda baru sepertiganya keluarga saya. Lebih dari ke-11, betul saya. Ya, mama 2. Mama pertama kita di desa, anak kelima meninggal dunia. Jadi nikah lagi 10 anak. Gitu. Cuma mama saya senang mama saya itu mama yang berdoa. Miskin, toko kecil. Kalau tiap pagi jam 5 bangun berdoa. Ya. Tuhan kami lemah, tapi Engkau kuat. Tuhan kami tidak sanggup, tapi Engkau sanggup. Anak-anak perlu sekolah Tuhan, kami tidak ada biaya, tapi Engkau punya emas dan perak. Jadi doanya positif Pak. Teman-teman kalau doa jangan sekedar mengeluh, lama-lama jadi ngomel nanti. Ya, jangan. Doa itu mesti harus dibarengi dengan kebenaran firman. Tuhan kami lemah, tapi Engkau kuat. Tuhan kami tidak bisa, tapi nothing is impossible with you. Mesti begitu. Ya, ini mama saya. Dan percaya atau tidak Pak, Tuhan berkati. 2 saudara saya jadi dokter Pak. 1 jadi hakim, 1 apoteker, 1 dokter andes ekonomi, pengusaha, pabrik glukos, punya toko itu pelanggannya luar biasa itu. Ya, nomor 13 paling jelek aja jadi pendeta. Dan bukan pendeta yang merana Pak. Saya termasuk pendeta yang bahagia. Percayalah. Teman-teman, kita ini sudah habiskan 1.500 pendeta. Dan selalu saya dorong, jangan jadi pendeta yang merana. Jadi pendeta yang bahagia. Pendeta itu tadi loh. Seek ye first the kingdom of God, its righteousness. Kebenarannya cari sungguh-sungguh, maka sekaliannya akan ditambahkan di dalam hidupmu. Harus itu. Bagaimana mungkin saudara dan saya memberkati orang lain kalau hidupmu tidak diberkati? Bagaimana mungkin Anda akan membagikan dengan limpah kalau kamu tidak mendapat berkat yang berlimpah? Ini yang ketiga ini yang buat saya luar biasa. Semua kita tanpa kecuali, apapun keterbatasan, kelemahan, kekurangan kita, apapun. Pokoknya jalan dengan Tuhan. Jalan terus dengan Tuhan. Jalan dengan Tuhan. Hal-hal besar mesti terjadi. Ya, jadi tidak menjadi soal sejauh mana keterbatasan dan kekurangan kita. Modal berapa enggak soal. Matematika, guru SD tahu. 5 ditambah tak terhingga, ya tak terhingga lah. 5 juta tambah tak terhingga, ya tak terhingga. Jadi 5 dan 5 juta itu bahasa Jawanya sami mawon. Sama, pokoknya jalannya dengan Tuhan. Itu luar biasa. Ya, saya berdoa ICC diberkati penuh oleh Tuhan. Dan banyak menjadi berkat. Itu. Kurang berapa menit? 5 minutes. Oke. Saya tutup aja 5 menit ini. Gitu. Saya hanya ingatkan, Pak, kadang-kadang jalan Tuhan memang tidak ada berkat kok. Tempat itu kering. Apalagi teman-teman pendeta yang kecil-kecil yang di desa itu selalu ngomongnya gitu. Kita di desa, Anda di kota besar. Salah sekali. Dengan Tuhan itu dukun aja yang di desa, asal sakti loh ya. Jenderal juga datang. Asal Anda sakti, ya doamu manjur, datang dekat dengan Tuhan lah. Nanti Tuhan itu akan luar. Kadang-kadang memang Tuhan itu memberkatinya lewat yang tidak kelihatan gitu. Satu teman nih bersaksi pada saya, suruh beli tanah di pojokan, pinggir kota, kurang strategis, tidak ada nilai komersialnya. Tapi doa gitu Tuhan, beli. Cepat dibeli. Ya akhirnya dia nurut Tuhan. Begitu dibeli, 2-3 tahun lagi pintu tol di situ Pak. Dibikin pemerintah. Ya langsung harganya berlipat kali ganda.
Itu Tuhan. Kami sinode juga sama. Kami sedang cari tanah untuk kantor sinode. Sampai hari ini kita belum punya kantor nih. Masih bantu sana sini. Itu tidak dapat tanah, tidak ada orang nawari tanah, malah disuruh pelayanan. Ada orang tidak punya uang, mau melanjutkan kontraknya di Semarang, tapi tidak bisa karena uangnya kurang. Sampai dalam hati sedikit curiga, ini minta doa atau minta uang dia itu? Jangan-jangan minta uang sebenarnya, tidak minta didoakan, saya nggak tahu lah. Cuma saya nggak mau langsung memvonis ya, enggak. Ya sebagai pendeta yang baik ya ikut aja lah mendoakan gitu. Saya doakan di Semarang, Pak. Saya doakan Semarang itu ternyata yang punya rumah itu dulu pernah ikut TSOA sekolah Alkitabnya Pak Agung, itu Sagung itu, gitu loh, kenal. Itu dia punya tanah, ternyata dia punya tanah 3.000 meter itu di jalan raya di Salatiga. Sudah bertahun-tahun mau dijual nggak laku-laku. Pak, ini sudah didoakan pendeta tapi belum laku-laku. Begitu saya tinjau, saya senang. 3.000 persis ada di jalan raya. Kantor sinode itu harus jalan raya. Kalau enggak nanti yang cari kantor sinode masuk-masuk gang-gang nanti. Kasihan gitu. Langsung saya beli atas nama sinode 2,5 M, Pak. Persoalan ada enggak? Ada. Ternyata karena itu bekas sawah, walaupun jalannya jalan lingkar itu jalan raya, karena bekas sawah tidak 4 persegi, melainkan tanahnya itu seperti Pulau Sulawesi, Pak. Yang gini. Ulang. Sudah, oke, enggak apa-apa. Gitu loh, ya. Doa lagi, kalau berkat Tuhan belum sempurna, sabar sedikit minta. Tuhan ini gimana kok latarka ini? Ya itu masih ada itu kadusnya, panggil kadus. Oh, ternyata kadus punya tanah 2.000 nempel. Jadi letter 4 persegi, Pak. 5.000 langsung. Itu. Sudah itu ada tambahan lagi petani, Pak, ada saya punya 1.000, saya mau punya mantu, tolong Pak dibeli Pak, gini-gini. Tetap ada persoalan enggak? Ada, uangnya kurang. Doa lagi untuk uangnya supaya sebenarnya ada, Pak. Cuma kalau di sini itu kan ya bank itu kalau diambil itu sebelum waktunya kan dikenakan denda itu. Ya kalau di Amerika sudah ada gitu-gitu, dan ya denda itu. Jadi saya mesti tunggu. Kalau nggak mau ya saya bayar nanti kalau sudah cair ini. Mau ya sudah. Pokoknya sekarang kita sudah hampir punya 1 hektar, Pak, tanah itu. Ya, puji Tuhan lewat situ. Itulah. Oke, sebelum kita habiskan akan apa ini, teman-teman tadi kita bersyukur pada Tuhan. Ini yang kebenaran terakhir yang mau saya sampaikan. Ya, saya sampaikan untuk korwil kita, untuk Pak Chandra dan untuk teman-teman juga. Ya, supaya tahu satu kebenaran yang paling baru yang saya terima di sinode, Pak. Kita ini terakhir nih ya. Jadi kalau lewat 2-3 menit diampuni ya. Beberapa tahun yang lalu kami itu dapat berkat. Ya lumayan, ya buat kami sih lumayan. $2 juta, uang Indonesia. Zaman itu masih 14.000 per dolar, jadi 28 M. Ya lumayan lah. Saya beli cash gedung gereja di San Bernardino. Saya juga belikan sekaligus rumah pendetanya. Ya, dengan renovasinya juga. AC, floor, korden semua baru. Ya, lumayan. Ya, perpuluhan kan kami kasihkan teman-teman Batak yang sedang membuat akan sekolah Alkitab. Sudah semua oke. Saya pikir itu beberapa tahun yang lalu Tuhan tuh seperti sayup-sayup ngomong, berkatmu sudah besar, jangan macam-macam lagi, jangan minta-minta lagi. Itu umum. Papa manusia juga gitu. Sudah dibelikan mobil baru, masih minta macam-macam, enggak boleh. Itu umum kan. Manajer biasa juga mesti gitu. Saya pikir juga Tuhan ngomong gitu. Dengarkan teman-teman, sampai kemudian kami tiba di Kupang, di Solo, dan di Salatiga yang membutuhkan bantuan.
Ya, saya bisa cerita mendetail tapi tidak usah. Ya, tapi mereka sedang membutuhkan bantuan dan kami doakan dan rasanya memang Tuhan menyuruh kita untuk membantu. Total 12 miliar, Pak. Dan luar biasanya Tuhan beri. Itu loh. Jadi sayup-sayup yang saya dengar tadi, berkatmu sudah besar, 28 miliar, jangan minta-minta lagi, jangan serakah. Itu bukan suara Tuhan gitu. Tuhan tuh suaranya setelah ini semua terjadi, 12M itu masuk semua lunas, Pak. Itu Tuhan ngomongnya gini loh, yang benar. Ya, dengarkan baik-baik. Berkatmu sudah besar, tapi percayalah, tambahannya masih banyak. Itu Tuhan. Saya tidak pernah menyangka bahwa kasih Tuhan itu begitu rupa. Tidak pernah habis sampai nanti pulang ke surga. Makanya doa Bapak kami masih berlaku. Kalau hari ini ada gereja sangat diberkati, bermiliar-miliar, jiwa-jiwa kok bertambah-tambah, itu belum penuh. Masih ada sampai nanti pulang ke surga. Makanya tetap berdoa, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu seperti yang di surga terjadi di sini. Ya, Pak, menurut saya ini ya ICC yang Anda ambil itu baru 7%, 8%. Masih terlalu banyak berkat yang Tuhan sediakan. Tolong diambil semuanya. Itu dan berlipat kali ganda, tidak akan pernah ada habisnya. Kiranya Tuhan memberkati ICC. Berdiri sama-sama. Apa ini? Ya. Ya. Haleluya. Kemuliaan Bapa di tempat maha tinggi. Kasih Tuhan. Dan dipuji, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan. Ini doa kami Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Kami amini setiap benih firman Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu. Kesukaan-Mu yang paling besar terjadi di bumi. Pakai setiap hamba-Mu. Pakai gereja ini Tuhan. Kami amini setiap pekerjaan Tuhan. Kau sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami sanggup pikirkan dan doakan. Kami terima ini Tuhan. Jadilah sesuka dengan hati. Sesuka hati-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Pak Pendeta Adi Sutanto yang sudah jadi berkat. Ketua Sinode GKI yang sudah Kau utus ke tempat ini. Gerakan iman kami Tuhan. Biarlah roh kami menyala-nyala untuk terus melayani Tuhan. Memenangkan begitu banyak jiwa, memuridkan banyak orang.
dan mereka hidup bisa berhasil dan menjadi dampak. Sebentar kami akan tabiskan saudara-saudari kami yang Tuhan sudah pilih, dan kami tahu berkat hadirat Tuhan memenuhi setiap mereka juga. Jadi karena semua mereka ini adalah hamba-hambamu yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Saya boleh undang Pak Adi, Pak Pendeta Edi, dan Bapak Pendeta Agus, dan Pak Alex juga. Pak Pendeta Alex, silakan bisa maju. Dan hamba Tuhan yang akan ditabiskan boleh. Satu dua pendeta yang sudah ditabiskan, kalau ada tengah-tengah kita mau ikut mendoakan juga boleh. Ya. Ini calon, Pak. Ya, calonnya juga boleh. Jadi minggu ini. Kapan menikah? Rabu sudah menikah. Ya. Oke. Itu. Masih ada satu ekstra kah? Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita akan tabiskan mereka 3 janji yang ada. 1, yakin Tuhan yang panggil. Teman bisa menasehati, tetangga bisa memberikan encouragement, dorongan, tapi yakin Tuhan yang panggil. Dia bertanggung jawab untuk hidup Anda. Ya. Yang kedua, janji di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya. Ikut firman, ikut pimpinan Roh Kudus dalam hidup dan pelayanan. Ya. Yang ketiga, kerjasama dengan pimpinan yang ada, dengan jemaat, bahkan dengan gereja lain. Kerjasama tidak pilihan, saling membantu itu keharusan, karena kita satu tubuh dalam Kristus. Ya. 1-2 kalimat terakhir sebelum kita doa ya. Jadi hamba Tuhan itu yang penting bukan apa yang bisa saya kerjakan buat Tuhan, bukan. Sumbangan Anda yang paling besar untuk kerajaan Tuhan bukan itu. Bukan apa yang kita bisa kerjakan buat Tuhan, melainkan apa yang Tuhan bisa kerjakan di dalam kamu dan lewat kehidupan. Itu yang murni. Itu ya. Ikut nyampaikan selamat walaupun belum menikah. Nikahnya minggu ini ya. Rabu sudah akan menikah. Kalau saya terus terang ya, itu tidak boleh kalah sama gembala, anaknya 5. Ya Pak ya, tidak boleh kalah sama anaknya 7. Oke, tidak apa-apa, mari kita nyanyikan bersama haleluya, haleluya 12 kali itu. Ya, sementara itu kita akan doakan mereka. Ya, semua berdoa, berkat yang sungguh hanya datang dari atas. Kita sekalian hanyalah untuk menjadi alat-alatnya ya. Mari Pak Pendeta, Bu, Ibu ikut mendoakan ya. Kita nyanyikan haleluya sampai kami selesai mendoakan mereka. Mari ibu-ibu doakan, tepangkan tangan pada dia, Mari Pak. Mari Pak Edi, ikut Pak Agus. Mari kita arahkan tangan kita yuk sama mereka. Haleluya. Singka mata yang syarata koroti mestia para pakaian. Kindara pokurlia sarale perdiama. Haleluya. Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan. Dengan berkat yang terbaik dari surga. Terima kasih untuk panggilan-Mu dalam hidupnya. Harold, Kau telah panggil teladangmu jauh sebelum dia lahir. Kau telah memilih dia. Engkau mengenal dan Kau mengetahui jalan kehidupannya. Engkau sendiri yang telah merancangkan yang terbaik, yang membawanya sampai ada hari ini. Kami mengucapkan syukur untuk pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Berkat-Mu dalam hidupnya Tuhan. Teruskan panggilan-Mu Tuhan. Teguhkan dengan tanda-tanda yang ajaib. Urapan Tuhan mengalir dalam kehidupan.
Apapun yang dilakukan dalam pelayanannya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap pengajaran, setiap pengertian yang diperlukan untuk mengembalakan banyak jiwa-jiwa. Saat ini kami lepaskan berkat Tuhan atas urapan-Mu juga turun atas hamba-Mu Stefani yang akan Kau persatukan minggu depan menjadi suami istri. Berdoa urapan-Mu Tuhan turun ke atas. Jadikan kedua hamba-Mu ini Tuhan berkati ladang bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Semua jemaat tangan diarahkan ke depan. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan tapiskan Anda kalian menjadi hamba-hamba Tuhan yang berbuah lebat bagi kerajaan Tuhan. Tuhan mengurapi hatimu, Tuhan mengurapi tanganmu, Tuhan mengurapi lidah dan bibirmu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami tapiskan menjadi pendeta-pendeta muda bagi kerajaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Tuhan memberkati, silakan berdiri. Selamat Harold. Jemaat dipersilakan duduk. Kita teman-teman pendeta jangan duduk dulu, kita foto bersama. Sertifikat juga akan diberikan. Mari Pak Agus, Pak Edi, dan Pak Chandra memberikan sertifikat yang ada dan kita foto bersama. Di sini dulu, yuk Harold. Ya. Menghadap jemaat semua Ya, kita. menghadap jemaat. Jadi pendetanya tambah ya. Gini. Ada pendeta Harold Caranya. Tutup dan bersama. pendeta Tutup. Jenny. Ya. Iya. Foto dulu sama-sama. Ya. Sama-sama tuh. Kita sama-sama foto gitu, Pak Edi bisa ke depan. Ya, yuk kita mendekatkan. Yuk, Pak Edi, mangga. Silakan. Ya. Bisa enggak masuk semua? Bisa. Ini aja. Sorry. Tutup aja. Ya, oke. Ya. Baik. Mari Satu, dua, kita tiga. foto bareng ya. Is that okay? Oke. Ya. Ini. Terima kasih. Selamat ya. Terima kasih Pak Edi, Pak Adi Sutanto. Selamat ya, Pak. Terima kasih. Thank you semua. Anaknya 5 loh ya. Thank you so Dan much. berkati Bu. Terima kasih Pak Agus. Ya. Alright. Oke. Silakan Jenny. Mari kita bagi diri saudara yang dikasih Tuhan. Jadi tadi ada 79 yang telah dinubuatkan, jadi ada 79 pendeta gitu. Siapa yang mau dipakai Tuhan lebih lagi? Praise the Lord. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur untuk ibadah siang hari ini, untuk pentabisan juga kedua hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah merancangkan begitu sempurna segala sesuatunya. Dan kami pulang dengan sukacita Tuhan. Kami tahu di rumah Tuhan, persekutuan kami dengan Tuhan dan para hamba-hamba Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kau memberkati setiap para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian melayani setiap kami, menjadi berkat apapun bagian kami. Tuhan memberkati mereka. Kami bersyukur untuk setiap persembahan yang Kau gerakkan hati kami untuk bisa memberikan untuk rumah Tuhan. Kau memberkati tangan-tangan yang memberi. Dan khususnya untuk hamba-Mu Bapak Adi, mari kita arahkan tangan kita kepada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah memilih dia, Kau telah mengutusnya. Dan kami semua menerima benih firman Tuhan yang telah ditaburnya di tempat ini. Tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami sepakat melepaskan berkat
kesehatan, berkat hikmat, berkat pekerjaan Tuhan, panggilanmu semakin diteguhkan. Terus berbuah bagi kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas keluarganya, seluruh keluarga besar Sinode JKI diberkati Tuhan melalui pengembalaan hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, dan kami pulang dengan sukacita, kami angkat kedua tangan kami buka hati kami dengan iman. Seperti firman Tuhan katakan, Tuhan memberkati saudara, dan Dia sendiri yang melindungimu. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah segala berkat ini. Roh Kudus akan mengingatkan, menguatkan bahwa di dalam Yesus engkau lebih daripada pemenang. Sampai merata Yesus datang kedua kali, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang telah terimanya, ucapkan syukur. Katakan amin. Mari katakan kiri kanannya, Happy Sunday, ya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan. Bye bye. God bless you.